Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu dosen yang kami hormati serta teman-teman yang berbahagia, perkenalkanlah kami dari kelompok 5 dari kelas Agribisnis Hortikultura 1 ingin mempresentasikan dan mendiskusikan mengenai teknik komunikasi menggunakan berbagai media dalam kaitannya dengan mata kuliah komunikasi bisnis. Pertama-tama perkenankanlah saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama beranggotakan saya sendiri, Rifai Qori Hidayatullah, serta ada Mbak Roza Anwidanti Putri, Mbak Selvia Beladinata, Mbak Siti Fatimah, Mbak Suciati Lestari, dan juga Mbak Syifa Fauzia. Langsung saja kita akan masuk ke pembahasan dalam materi kita kali ini, yaitu mengenai tentang teknik komunikasi menggunakan berbagai media. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari media komunikasi itu sendiri. Jadi media komunikasi merupakan suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Media dominan dalam berkomunikasi adalah panca indera manusia seperti telinga dan juga mata. Media komunikasi sendiri merupakan jendela yang memungkinkan kita untuk dapat melihat lingkungan yang lebih jauh. Ini sudah pasti karena pada era saat ini media komunikasi sangat populer digunakan, bahkan dapat diakses oleh semua kalangan. Selain itu, media komunikasi juga digunakan sebagai penafsir yang membantu memahami pengalaman. Jadi, suatu pengalaman yang kita alami atau dialami oleh seseorang dapat ditafsirkan melalui media komunikasi tersebut. Selanjutnya, media komunikasi juga sebagai landasan penyampai informasi. Ini sudah pasti, khususnya di era sekarang ini berkembangnya zaman serta berkembangnya teknologi membuat media komunikasi semakin mudah dan juga semakin banyak digunakan oleh semua orang dan semua kalangan kaitannya dengan menyampaikan informasi. Selain itu, media komunikasi juga digunakan sebagai komunikasi interaktif yang meliputi opini serta audiens. Secara sederhana, media komunikasi dapat dijelaskan dari dua kata, yaitu dari kata media dan komunikasi, yang mana apabila masing-masing dari kata tersebut dapat dijelaskan secara luas. Artinya, seperti berikut, media adalah suatu sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audiovisual termasuk teknologi perangkat kerasnya. Contohnya seperti handphone ataupun laptop yang digunakan untuk membuat informasi. Untuk audiovisualnya dapat berupa konten video ataupun audiovisual lainnya seperti gambar bergerak ataupun media cetak. Itu juga termasuk media komunikasi. Untuk komunikasi tadi kan media komunikasi terdiri dari dua kata, yakni media serta komunikasi. Sedangkan untuk komunikasi sendiri memiliki pengertian yaitu suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, suatu kelompok ataupun organisasi dan juga masyarakat dalam menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Nah, itu mengenai pengertian dari media komunikasi. Fungsi media komunikasi yang pertama adalah efektivitas. Efektivitas adalah media komunikasi sebagai sarana untuk mempermudah dalam penyampaian informasi. Yang kedua, efisiensi. Media komunikasi sebagai sarana untuk mempercepat dalam penyampaian informasi. Yang ketiga, konkret. Media komunikasi sebagai sarana membantu mempercepat pesan yang mempunyai sifat abstrak. Yang keempat, motivatif. Media komunikasi sebagai sarana agar lebih semangat melakukan komunikasi.
Menurut pendapat M. Nair, fungsi media komunikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, edukasi dan pemberian informasi, yaitu menyampaikan fakta-fakta yang ada kepada penerima informasi. Media juga berfungsi untuk menyampaikan norma, aturan, dan nilai kepada pengguna media, corong opini. Masyarakat luas dapat menggunakan media komunikasi sebagai wadah untuk menyampaikan opini atau pendapat. Yang kedua adalah pengawas kebijakan. Pengawas kebijakan adalah media komunikasi yang menjadi sarana untuk mempublikasikan apa saja yang kebijakan dan praktek dari kebijakan yang diambil oleh sebuah lembaga pemerintahan. Ketiga adalah pemantauan. Pemantauan adalah media komunikasi juga berfungsi untuk membantu apa saja yang terjadi. Misalnya, apa saja yang terjadi pada masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai perubahan iklim, bencana alam, atau informasi mengenai prosedur kesehatan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis media komunikasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan fungsinya. Yang kedua, berdasarkan bentuknya. Yang ketiga, berdasarkan jangkauannya. Dan yang keempat, berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, akan membahas jenis-jenis media komunikasi berdasarkan fungsinya. Terbagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi produksi, yang bermanfaat sebagai penghasil berbagai macam informasi, contohnya komputer atau PC, pengolah kata word processor. Yang kedua, fungsi reproduksi, media komunikasi yang bermanfaat untuk mencetak ulang dan menggandakan informasi. Contohnya, audio tapes recorder serta video tapes. Yang ketiga ada fungsi penyampaian informasi, media komunikasi yang berdaya guna untuk dipakai atau digunakan untuk menyebarluaskan serta menyampaikan pesan kepada komunikasi yang menjadi sasarannya. Contohnya, handphone, telepon, faksimiil, dan sebagainya. Jenis media komunikasi berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada media cetak. Media cetak merupakan berbagai macam yang dicetak dan bisa dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan informasi, seperti surat kabar atau koran, brosur, buletin, dan sebagainya. Media audio merupakan suatu bentuk media komunikasi yang penerima informasinya hanya dapat tersampaikan melalui indera pendengaran, contohnya radio. Yang ketiga, ada media visual, merupakan suatu bentuk media komunikasi yang penerima informasinya hanya dapat tersampaikan melalui indera penglihatan, contohnya foto. Dan yang keempat, media audiovisual. Media audiovisual merupakan suatu bentuk media komunikasi yang dapat dilihat sekaligus didengar, sehingga untuk mengakses pesan informasi yang disampaikan memakai indera penglihatan dan juga indera pendengaran. Contohnya, televisi dan video. Berikutnya, media komunikasi berdasarkan jangkauan. Yang pertama, media komunikasi eksternal, yaitu media komunikasi yang dipakai untuk menjalin hubungan dan menyampaikan informasi dengan pihak-pihak luar. Contohnya, media tertulis atau cetak, radio, televisi, internet, telepon. Yang kedua, media komunikasi eksternal, yaitu sarana penyampaian dan penerima pesan informasi di kalangan publik internal dan umumnya bersifat non-komersial. Contohnya, surat, telepon, papan pengumuman, media pertemuan, media komunikasi cetakan atau printed material. Selanjutnya, media komunikasi berdasarkan karakteristik. Yang pertama, media komunikasi antar pribadi, yaitu aktivitas komunikasi perorangan, contohnya surat, telepon. Kedua,
media komunikasi kelompok, yaitu aktivitas yang melibatkan lebih dari 15 orang. Contohnya, seminar, rapat. Yang ketiga, media komunikasi publik, yaitu melibatkan khalayak orang atau lebih dari 200 orang. Contohnya, rapat besar atau akbar. Keempat, media komunikasi massa, yaitu khalayaknya tersebar tanpa diketahui di mana mereka berada. Contohnya, koran, televisi, radio. Selanjutnya, teknik komunikasi. Terdapat 4 teknik dalam berkomunikasi. Yang pertama, informasi communication, yang kedua, persuasive communication, yang ketiga, interactive communication, dan yang keempat, human relation. Yang pertama, informative communication. Teknik ini berdampak kognitif, pasalnya komunikasi hanya mengetahui saja, seperti halnya dalam penyampaian berita dalam media cetak maupun elektronik. Pada teknik informatif ini, berlaku komunikasi satu arah. Komunikatornya melembaga serta pesannya yang bersifat umum. Kemudian persuasive communication. Komunikasi persuasif bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku komunikan yang lebih menekan sisi psikologisnya, sehingga dapat terciptanya pikiran, perasaan, dan hasil penginderaannya terorganisasi secara mantap dan terpadu. Selanjutnya, interactive communication. Komunikasi interaktif berupa perintah, ancaman, sanksi, dan lain-lainnya bersifat paksaan. Selanjutnya, human relation. Hubungan manusia tidak hanya dalam hal berkomunikasi saja, namun di dalam pelaksanaannya terkandung nilai-nilai kemanusiaan serta unsur-unsur kejiwaan yang amat mendalam. Untuk melakukan hubungan manusia biasanya digunakan beberapa teknik pendekatan, yaitu pendekatan emosional serta pendekatan sosial budaya. Selanjutnya, teknik berkomunikasi melalui berbagai media, yaitu antara lain media telepon, fax mail, surat, email, serta e-commerce. Yang pertama, melalui telepon. Hal yang terpenting dalam berkomunikasi melalui telepon adalah suara yang jelas, tegas, namun terkesan ramah, hangat, dan bersahabat, dan juga tidak bernada emosi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi melalui telepon. Yang pertama, jangan membiarkan telepon berdering terlalu lama. Yang kedua, jangan memulai dengan kata halo, tetapi langsung menyebutkan nama organisasi atau perusahaan tempat kita bekerja. Yang ketiga, jangan menggunakan pesawat telepon di tempat kerja untuk kepentingan pribadi. Yang selanjutnya, berusahalah mendengarkan lawan bicara kita, jangan melamun atau bersikap tidak tertuju pada pembicaranya. Kemudian jangan mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan, sebaliknya bicaralah dengan sikap yang menyenangkan. Berusahalah untuk menanggapi maksud pembicara dengan cepat dan memberi kesan bahwa orang yang kita ajak bicara diperhatikan seperti layaknya kita berhadapan langsung dengannya. Berbicaralah dengan tempo yang sedang, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Selanjutnya, komunikasi by letter atau menggunakan surat. Komunikasi ini berkaitan dengan pengiriman pesan kepada pelanggan, supplier, maupun mitra bisnis yang lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi melalui surat yaitu menggunakan bahasa formal yang dimengerti oleh penerima surat, mencantumkan tanggal, nomor, dan pokok surat, serta surat dapat dikirim melalui kurir perusahaan, jasa pengiriman pos, melalui fax mail, atau dikirim melalui email sesuai urgensi isi surat. Selanjutnya, fax mail merupakan alat untuk mengirim dokumen melalui mesin fax. Dalam dunia bisnis, penggunaan komunikasi melalui fax mail sering dilakukan, baik itu untuk mengirim surat maupun dokumen lainnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi melalui fax mail antara lain: 1. Pastikan nomor fax mail yang dituju telah tepat. Yang kedua, tulis nama, bagian, dan jabatan orang yang dituju untuk menerima fax pada dokumen yang akan difax. Yang keempat, selanjutnya, pastikan dokumen sudah terkirim dengan melihat status pengiriman pada mesin fax. Yang
Terakhir, lakukan konfirmasi melalui telepon atau SMS untuk memastikan bahwa dokumen yang difax sudah diterima. Selanjutnya, communication by email, yaitu komunikasi menggunakan email. Email adalah sebuah surat yang dielektronisasikan sesuai dengan kepanjangannya, yaitu electronic mail. Tips komunikasi menggunakan email. Yang pertama, pastikan alamat email yang dituju tepat. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang tepat dan jelas, tidak terlalu bertele-tele. Yang ketiga, jika yang dikirim berupa dokumen, maka email berisi pengantar saja, sedangkan dokumen dilampirkan pada attachment. Yang keempat, pastikan email sudah terkirim dengan melihat status pengiriman. Yang kelima, lakukan konfirmasi melalui telepon atau SMS untuk memastikan bahwa email sudah diterima. Dan yang terakhir, e-commerce, yaitu kegiatan bisnis yang menghubungkan perusahaan dengan konsumen dan suatu komunitas melalui transaksi elektronik, serta perdagangan barang, layanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Kelebihan dan kekurangan media komunikasi. Yang pertama, media audio. Kelebihan media audio adalah nomor 1, dalam hal penyampaian informasi atau berita lebih cepat, bahkan bisa saat itu juga. Nomor 2, media ini dapat dinikmati sambil melakukan aktivitas yang lainnya. Jadi, pendengar tidak harus memantau di depan radio, tapi bisa menemani aktivitas dimanapun. Nomor 3, biaya produksi atau biaya yang diperlukan untuk mendengarkan relatif murah. Bahkan bisa didengar tanpa menggunakan listrik, tetapi menggunakan baterai. Nomor 4, pendengar yang kesulitan membaca atau melihat bisa memahami pembelajaran dengan mudah dengan disampaikan oleh media audio. Nomor 5, bahasa yang digunakan bersifat bahasa tutur, jadi mudah dimengerti oleh pendengarnya. Yang keenam, media audio dapat mencakup audiens yang banyak dan ruangan yang luas. Nomor 7, dapat memusatkan perhatian seperti membaca puisi, sastra, mendengarkan musik, dan bahasa. Nomor 8, dapat digunakan bersama-sama dengan alat perekam radio sehingga dapat diulangi atau diputar kembali. Kekurangan media audio. Yang pertama, informasi yang disampaikan hanya sekilas dan tidak bisa diulang. Jadi, pendengar tidak bisa mengerti secara detail tentang berita yang disampaikan karena memang bahasanya sederhana dan tidak didukung oleh visualisasi. Pendengar hanya bisa membayangkan saja. Yang kedua, jika audiens mengalami kesulitan mendengar atau kerusakan pada alat pendengaran, akan sulit menerima pembelajaran. Yang ketiga, jika audiens memiliki gaya belajar visual dan kinestetik, akan sulit menerima pembelajaran dengan menggunakan media audio. Yang keempat, media ini hanya akan mampu melayani secara baik bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Kedua, media visual. Kelebihan dari media visual yaitu nomor 1, lebih menarik karena ada gambar, sehingga memberikan pengalaman nyata untuk penonton. Yang kedua, lebih mudah mengingat dengan visual peta konsep, mind mapping, singkatan, atau yang lainnya. Nomor 3, media visual dapat memperlancar pemahaman, misalnya melalui elaborasi struktur dan organisasi, dan memperkuat ingatan penonton. Nomor 4, visual dapat pula menumbuhkan minat penonton dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Kekurangan dari media visual yaitu akan terjadi kesulitan jika penonton mengalami masalah pada indera penglihatannya. Yang kedua, tidak akan memahami gambar jika gambar tidak jelas atau tidak sama dengan bentuk nyatanya. Yang ketiga, tidak dapat melayani penonton dengan gaya belajar auditif dan kinestetik. Yang keempat, membutuhkan waktu lama untuk membuat gambar dan keterampilan khusus menyajikan gambar sesuai dengan wujud aslinya. Yang ketiga, media audiovisual. Kelebihan dari media audiovisual yang pertama, lebih efektif dalam menerima pembelajaran karena dapat melayani gaya bahasa yang auditif maupun visual. Yang kedua,
dapat memberikan pengalaman nyata lebih dari yang disampaikan media audio ataupun media visual. Yang ketiga, akan lebih cepat mengerti karena mendengarkan disertai melihat langsung, sehingga tidak hanya membayangkan. Yang keempat, lebih menarik dan menyenangkan menggunakan media audiovisual. Kekurangan dari media audiovisual yaitu pembuatan media audiovisual memerlukan waktu yang lama karena memadukan dua elemen yakni audio dan visual. Yang kedua, membutuhkan keterampilan dan kelebihan dalam pembuatannya. Yang ketiga, biaya yang digunakan dalam pembuatan media audiovisual cukup mahal. Yang keempat atau yang terakhir yaitu media berbasis teknologi informatika atau multimedia. Kelebihan dari media ini yaitu yang pertama, menarik karena dapat menampilkan gambar-gambar maupun suara. Yang kedua, mudah diatur dalam penyampaian informasi. Jadi, informasi yang disampaikan dapat disesuaikan dengan umur anak-anak dan orang dewasa. Yang ketiga, dapat menampilkan tampilan yang luar biasa, yaitu adanya audio maupun visual yang jelas sehingga seperti terlihat nyata. Yang keempat, memberikan pengalaman nyata untuk masyarakat dengan jelas. Hal-hal yang belum pernah diketahui bisa lebih mudah diketahui. Nomor 5, mudah mengaksesnya untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Yang keenam, media yang lengkap menyediakan banyak informasi. Kekurangan dari media ini adalah biaya untuk membuat maupun mengakses media berbasis informatika cukup mahal. Belum tentu semua masyarakat dapat mengakses maupun menikmatinya. Etika dalam menggunakan media berkomunikasi. Yang pertama, yaitu berkomitmen pada etika komunikasi. Etika merupakan prinsip-prinsip yang diterima untuk mengatur perilaku dalam masyarakat. Tidak semua orang dalam suatu masyarakat sepakat dengan perilaku etis. Karena itu, sebelum mengatakan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kita memiliki tanggung jawab untuk memikirkan apa yang akan disampaikan dan konsekuensinya. Yang kedua, menggunakan media komunikasi secara proporsional. Dalam dunia kerja, hendaknya digunakan media komunikasi seperti media sosial dan media elektronik lainnya sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Yang ketiga, menggunakan media komunikasi secara produktif. Media komunikasi yang digunakan di dunia kerja seperti media sosial dan media komunikasi elektronik lainnya hendaknya ditujukan untuk menunjang kinerja di kantor. Yang keempat, berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Kita harus ingat bahwa semua informasi yang kita kirimkan secara elektronik dapat bersifat permanen dan dapat diakses oleh publik bahkan setelah informasi tersebut dihapus. Yang kelima, menghormati privasi orang lain. Ketika berkomunikasi dengan orang lain melalui internet, maka harus mengacu pada etika berkomunikasi di internet. Setiap orang memiliki kepentingan pribadi masing-masing yang tidak bisa kita langgar begitu saja. Ada batasan-batasan yang harus kita pahami dan turuti agar tidak terjadi konflik. Yang keenam, berbagi informasi yang bermanfaat. Komunikasi merupakan pertukaran pesan. Untuk itu, pesan yang kita kirimkan kepada orang lain hendaknya mengandung informasi yang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh orang lain. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.